Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru GTK semua, saya Dedi Ardiansah dari SMP Negeri 4 Metro Lampung. 3 tahun masa pandemi telah membuat siswa menyisakan dampak yang saat ini masih dapat dirasakan oleh mereka. Ketika itu, sistem pembelajaran di kelas berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh, yang ternyata pembelajaran jarak jauh ini bukan hanya minat dan motivasi mereka yang menurun, tapi juga membuat hubungan antara guru dan siswa semakin menjadi jauh. Tentu saja kontrol guru juga semakin jauh, sehingga berakibat pada hasil belajar murid. Kurangnya kontrol guru karena keterbatasan ruang, waktu, dan materi, sehingga bermuara pada hasil belajar murid itu tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya minat belajar murid, hasil belajar murid terutama, bisa berasal dari murid itu sendiri dan juga berasal dari murid tersebut. Faktor yang berasal dari murid sendiri seperti psikologinya, minatnya, kemudian motivasinya sendiri, dan juga faktor yang dipengaruhi dari luar seperti faktor dari keluarga misalnya. Tatap muka yang dilakukan saat ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri bagaimana pendidikan di sekolah, terutama hubungan antara guru dan murid tetap terjalin harmonis dan di sana ada hubungan emosional yang selalu terjaga. Tentu juga hal ini akan berpengaruh pada hasil belajar murid yang dipengaruhi oleh cara belajar mereka. Dalam praktik baik ini, saya telah melakukan beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan hasil belajar murid melalui pendekatan dan penghambaan kepada murid. Langkah-langkah yang pertama yang saya lakukan, saya selalu mengidentifikasi mana siswa yang memiliki motivasi rendah, semangat belajar yang rendah, dan juga siapa saja siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Setelah melakukan identifikasi, saya lanjutkan dengan melakukan suatu pendekatan terhadap murid. Nah, pendekatan ini saya lakukan, ada yang pendekatan di dalam kelas dan juga ada pendekatan yang saya lakukan di luar kelas. Pada saat pendekatan di dalam kelas, ada suatu temuan bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, dia sering memiliki rasa pesimis untuk mengejar kemampuan teman-temannya yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, inilah yang harus kita atasi, yang tentunya juga berpengaruh pada hasil belajar murid itu tadi. Ketika melakukan pendekatan di luar kelas, saya sering melakukannya ketika jam-jam istirahat. Sering sekali saya membersamai mereka ketika jam-jam istirahat, baik mereka yang sedang beristirahat tetap berada di kelas, di kantin, atau di tempat-tempat pojok sudut sekolah. Hal ini saya lakukan juga tetap tujuannya yang pertama untuk menjaga hubungan emosional antara guru dan siswa, sehingga jika hubungan emosional itu sudah terjaga, murid tidak lagi merasa canggung untuk bertanya sesuatu tentang baik itu materi ataupun itu dengan guru. Nah, strategi yang saya lakukan pada saat pendekatan kepada murid ini, saya melakukan strategi dengan pada saat melakukan pendekatan dengan siswa dengan membuka suatu topik pembicaraan yang sebenarnya tanpa mereka sadari
topik pembicaraan yang saya angkat ketika bersama mereka adalah topik atau materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika saya berada di kelas bersama siswa-siswa yang murid-murid yang menjadi target, saya membahas topik atau membahas materi yang sudah saya singgung sedikit ketika saya bersama mereka di luar kelas. Nah, di saat itulah murid-murid yang telah saya sentil dengan materi dan topik tersebut, mereka bisa menjawab pertanyaan apa yang saya ajukan di kelas. Melihat kondisi ini, siswa yang memiliki motivasi tinggi tadi merasa tergugah. Mereka mereka melihat sendiri teman-temannya yang biasanya diam, tidak bisa menjawab apa-apa, kok saat ini bisa menjawab. Nah, disitulah hal positif lain yang saya rasakan, siswa yang memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dari rata-rata, tergugah lagi motivasi untuk semakin semangat dengan melihat kondisi tadi. Kemudian di saat pembelajaran di kelas juga, hal yang penting saya lakukan menurut saya, di saat menit-menit terakhir pembelajaran, saya selalu memberikan siswa suatu bentuk penjelasan ataupun pertanyaan yang membuat mereka penasaran. Sehingga saya meminta mereka untuk mencari jawabannya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Hal penasaran pada diri murid inilah yang nantinya akan membuat mereka semakin bersemangat belajar. Bapak Ibu GTK, refleksi dari kegiatan praktik baik ini sebenarnya sejauh mana kepedulian kita sebagai guru menyisihkan waktu baik 5 atau 10 menit untuk membersamai siswa, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah selain untuk menjalin hubungan emosional yang sudah ada, juga untuk mengetahui ada apa sebenarnya masalah-masalah yang mereka hadapi. Hal utama dari praktik baik ini adalah guru harus mau dan mampu meluangkan waktu atau lebih menghamba kepada murid yang tujuannya untuk lebih mendekatkan kepada murid tadi. Sedangkan dampak dari praktik baik yang saya rasakan ini adalah pembelajaran menjadi lebih efektif karena guru tidak hanya berfokus pada pelajaran di kelas, tapi juga guru bisa menyelami apa permasalahan yang ada pada siswa, apa minat mereka, kebutuhan mereka, sehingga yang nantinya diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil belajar murid. Sedangkan respon orang tua mendukung kegiatan ini karena keberpihakan guru kepada murid. Sedangkan faktor keberhasilan dari praktik baik ini adalah hasil belajar dan motivasi siswa meningkat. Kemudian untuk pembelajaran yang didapat dari praktik baik ini ya tetap terjalinnya hubungan emosional antara guru dan siswa, karena dengan adanya hubungan emosional antara guru dan siswa, guru tidak hanya dekat dengan murid, tapi kita juga berusaha untuk menjadikan murid sebagai sahabat kita, sehingga kedatangan kita dirindukan oleh mereka pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.